Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita buka dulu ya datanya. Nanti bisa dibuka untuk data klien 3105. Nah, dari data ini nanti kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV. Nah, untuk merubah format CSV-nya, caranya seperti ini ya. Nah, ini kita copy yang ini ya, yang atas ini. Nah, yang kode kuesionernya dan datanya. Nah, seperti ini ya, diblok dulu, copy, kemudian buat file baru, lalu kita paste. Jadi yang dipaste itu adalah paste value-nya ya. Nah, ini. Kemudian kita save data ini, file, save as. Nah, untuk nama bebas ya, tulis saja contoh seperti ini. Kemudian untuk yang terpenting ini ya. Nah, file format. Nah, ini kita pilih CSV UTF-8. Nah, ini. Kemudian kita save. Jadi seperti itu untuk membuat file CSV-nya. Untuk selanjutnya adalah kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project. Untuk nama ini kita bebas ya, kita tulis saja contoh seperti itu. Kemudian kita klik create. Nah, lalu ini ya, import data file. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini CSV-nya. Kemudian open. Lalu klik import. Nah, ini ya. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini juga merupakan hasil analisis dari univariate descriptive. Descriptive yang ini ya. Nah, yang ini itu menggunakan hasil yang dari sini. Nah, ini tinggal kita copy saja. Ini ya, tinggal klik copy, kemudian kita bisa paste di Excel seperti ini. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini dipaste, nanti tinggal kita rapikan saja. Kayak seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa back. Kemudian ini ya, create model. Nah, model type kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis saja contoh seperti ini. Kemudian klik save. Lalu kita masukkan indikator ini berkelompok sesuai dengan variabelnya. Contoh ini ya, M1.1. Kita klik dulu, lalu tekan shift. Lalu kita klik M5. Dari M1 kita klik, kemudian save. M5 kita tarik seperti ini ya, enter. Kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita beri nama. Nah, untuk memberi namanya tinggal double klik saja, ini yang oranye, double klik. Kemudian kita copy ini ya. Nah, kita copy, kita paste seperti ini, lalu klik apply. Nah, setelah diberi nama, lalu kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis.
Nah, untuk merapikan ini ya indikator, nanti tinggal klik ini saja. Nah, nanti akan mengikuti arah indikatornya. Ya, seperti ini, lalu kita hubungkan dengan menu connect. Nih. Nah, seperti ini ya. Lalu bisa kita save. Nah, ini sudah bisa kita lakukan analisis. Jadi untuk pengujiannya di sini kita menggunakan ada beberapa metode. Nah, ini ada univariate descriptive sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang kita uji adalah ini ya, outer model dan inner model. Nah, untuk pengujiannya, nah dalam pengujian outer model ini nanti ada beberapa pengujian ya. Nah, untuk pengujiannya seperti ini caranya. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Ya, seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian menu outer loading. Ini ya. Nah, ini adalah hasil dari gambarnya yang ini. Oh ya, sebelum itu untuk data hasil dari analisis ini bisa kita save. Jadi ada dua cara. Itu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS nya, atau kita bisa save di luar aplikasi Smart PLS. Nanti kalau misalkan di luar hasilnya seperti ini ya, berupa Excel. Nah, seperti itu. Dan untuk menyimpan gambar yang ini ya, tinggal klik kanan saja seperti ini, lalu export image. Nah, ini kita bisa pilih mau clipboard atau external file. Nah, untuk menyimpan hasil analisisnya PLS algorithm ini, nah tinggal kita klik save saja seperti ini. Kemudian file name kita tulis di sini PLS algorithm sesuai dengan tahapannya. Create. Nah, lalu ini ya, klik Excel lalu export. Nah, ini tinggal kita save saja. Kita beri nama sesuai dengan tahapannya ya, sama seperti tadi. Nah, lalu tinggal kita klik save. Ya, seperti itu untuk cara menge-save-nya. Jadi caranya ini sama ya, diuji manapun seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita lihat adalah nilai dari loadingnya ini. Jadi loadingnya ini ada standar, yaitu standarnya jika merujuk bukunya HARE ya, buku yang paling banyak digunakan yaitu di atas 0,4, itu bisa dikatakan valid. Nah, tapi untuk standar kali ini kita menggunakan 0,6 ya. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini outer loading. Nah, ini ya untuk outer loading ya. Jadi outer loading ini harus di atas 0,7 baru bisa dapat benar-benar dikatakan datanya itu valid. Nah, ini ada dua ya, ada dua yang di bawah 0,7 yaitu A10 dan S10. Nah, ini ya. Nah, ini masih bisa dikatakan valid ya, namun tidak memenuhi kriteria standarnya seperti itu. Selanjutnya adalah ini ya, pengujian nilai dari AVE. Nah, ini AVE ini untuk menguji validitas dari variabel laten. Nah, yang kuning ini adalah konstruk, yang biru ini adalah laten. Nah, AVE itu kita menguji variabel yang biru ini. Kita peroleh dari sini, dari konstruk, reliability and validity. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nilai dari AVE nya. Jadi AVE nya ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5 ya, maka dapat dikatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, nah ini itu kita gunakan nilai ini, nilai kelompok alfa. Jadi kelompok alfanya harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan valid. Kemudian untuk discriminant validity di sini kita menggunakan nilai HTMT ya, karena kita menggunakan Smart PLS 4. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan HARE, bahwa ketika kita menggunakan Smart PLS 4 yang direkomendasikan atau yang paling bagus adalah menggunakan HTMT. Jadi untuk penggunaan cross loading kemudian corner tracker itu sudah tidak lagi digunakan di Smart PLS 4 karena terlalu kuno. Nah, yang digunakan adalah HTMT. Nah, HTMT kita perolehnya dari sini, discriminant validity. Ini langsung HTMT ya. Nah, kita gunakan yang list. Nah, ini ya, yang list. Nah, ini adalah nilai HTMT. Jadi untuk HTMT ini nilainya harus lebih
kecil dari 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9 ya, maka tidak terjadi masalah pada TMT-nya. Nah, sampai tahap ini di editor model ini autoloading ya. Pada autoloading ini dapat diketahui bahwa seluruh data penelitian itu valid dan reliable. Nah, kemudian untuk pengujian inner model di sini ada Goddess of Fit Index. Nah, GOF Index ini dihitung secara manual. Kita lihat di sini ya. Di parse algorithm. Nah, ini ya untuk perhitungan GOF Indexnya. Jadi nanti tinggal dilihat saja kriterianya di sini ya. Nah, ini 0,479, maka dapat dikatakan ini memiliki GOF yang tinggi ya. Jadi modelnya ini dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, kemudian ada juga pengujian Collinearity Assessment (PIF). Nah, ini ya kita gunakan yang list, inner model list. Nah, untuk nilai PIF ini harus lebih kecil ya dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka tidak terjadi masalah pada multicollinearitasnya. Kemudian adalah pengujian coefficient of determination atau R-square. Nah, R-square kita perolehin dari sini. Nah, ini ya R-square. Jadi R-square ini menguji pengaruh variabel independen terhadap evidence secara bersama-sama. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, untuk nilai R-square dari Z nilainya 0,455. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan Y mempengaruhi sebesar 45,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah kita lihat nilai dari F-square. Nah, kita gunakan yang list. Jadi F ini sebenarnya sama ya dengan R, namun untuk F ini lebih kepada individu, jadi satu persatu. Jadi kalau Q itu secara simultan, nah R itu secara simultan, kemudian untuk F ini secara parsial. Nah, X terhadap Y, kemudian X terhadap Z. Nah, ini nanti dilihat ya nilai R square-nya. Nah, ini ya nilai R square-nya. Dari sini nanti bisa diketahui berapa besaran pengaruhnya. Nah, tinggal dilihat dari perbandingan ini ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pengujian predictive relevance atau Q kuadrat. Nah, untuk pengujiannya seperti ini ya. Kita bisa back dulu. Nah, klik calculate, kemudian pilih menu blend bolding, lalu start calculation. Nah, kita lihat di sini cross construct cross validated redundancy. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadrat. Jadi Q kuadrat ini kita digunakan untuk memprediksi nilai R ya. Jadi ketika model penelitian ini dilakukan penelitian ulang menggunakan kuesioner dengan jumlah responden yang sama, maka hasilnya itu seperti apa keakuratannya. Nah, kita lihat untuk nilai Y adalah 0,184, untuk Z adalah 0,254. Nah, berarti di sini memiliki nilai prediktif yang sedang. Artinya adalah ketika modelnya digunakan ulang, maka hasilnya akan sedikit berbeda ya dengan apa yang sudah dilakukan saat ini. Nah, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya. Kita lihat nilai path coefficient. Jadi path coefficient ini untuk menguji pengaruh langsung. Nah, ini ya, pengaruh langsung. Jadi ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan nilai p-value-nya. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kalau dari sini dapat diketahui ya seluruh pengaruhnya itu positif, kemudian p-value-nya seluruhnya di bawah 0,05, maka seluruhnya ini memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, kemudian untuk pengaruh mediasi atau tidak langsung, yang ini ya, nah itu kita peroleh dari specific indirect effect. Nah, ini ya, jadi X melalui Y terhadap Z, X2 terhadap
Z yang melalui Y. Nah ini jadi sama ya yang kita gunakan, yaitu nilai original sampel dan p-value. Nah di sini dapat diketahui bahwa variabel Y ini memiliki pengaruh mediasi ya. Jadi memediasi hubungan antara X1 dan Z secara positif signifikan, X2 dengan Z secara positif signifikan. Nah seperti itu untuk analisisnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.